Konnichiwa minasan, selamat datang kembali di channel Kuma-kun. Buat kalian yang sedang belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian SSW Peternakan Jepang, kalian berada di tempat yang tepat. Di video kali ini, kita akan masuk ke pembahasan SSW Peternakan Part 10. Jangan lupa tonton sampai habis. Sebelum mulai, bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar SSW Jepang. Yosh, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Budidaya babi. Bagian 1, mengelola babi indukan, induk betina dan jantan. Siklus birahi dan perkawinan. Bayangkan siklus birahi babi betina seperti jam biologis yang berputar setiap 21 hari. Siklus ini terdiri dari beberapa fase. Fase awal birahi, tanda-tanda mulai muncul. Fase birahi penuh, waktu yang tepat untuk dikawinkan. Fase akhir birahi, tanda-tanda mulai hilang. Fase istirahat, tidak ada tanda birahi. Cara perkawinan alami, menggunakan babi jantan langsung. Buatan AI inseminasi buatan dengan sperma. Bisa juga kombinasi keduanya. Tips penting, 21 hari setelah kawin, perhatikan apakah birahi muncul lagi. Jika tidak ada birahi, kemungkinan besar babi hamil. Masa kehamilan. Selama hamil, induk babi dipelihara di kandang tunggal, satu kandang satu babi. Menjelang melahirkan, dipindah ke kandang beranak yang ada pagar pelindung untuk anak babi. Yang perlu diwaspadai, jangan beri makan berlebihan. Babi hamil yang terlalu gemuk bisa menyebabkan janin cacat, sulit melahirkan. Solusi, berikan pakan terbatas tapi berkualitas, terutama di akhir kehamilan. Proses kelahiran. Kabar baiknya, babi jarang mengalami kesulitan saat melahirkan. Prosesnya, anak babi lahir satu persatu dengan jarak sekitar 10 menit. Setelah semua anak lahir, ari-ari plasenta keluar dalam 2-3 jam. Selama menyusui, induk tidak akan birahi. Birahi kembali 4-5 hari setelah anak disapih. Manajemen pakan pasca melahirkan. Setelah melahirkan, tambahkan pakan secara bertahap. Jika nafsu makan turun, tingkatkan frekuensi pemberian pakan lebih sering tapi porsi kecil. Setelah anak disapih, sesuaikan pakan dengan kondisi tubuh induk. Babi jantan pejantan. Untuk babi jantan yang digunakan untuk kawin alami, perlu inspeksi sperma secara rutin untuk cek kualitas dan kuantitas. Kontrol pakan agar tidak terlalu gemuk. Jika terlalu gemuk, bisa terjadi perbedaan ukuran yang menyulitkan saat perkawinan. Bagian 2, merawat anak babi piglet. Masa kritis, lahir sampai sapih. Ini adalah periode paling berbahaya bagi anak babi. Angka kematian paling tinggi terjadi di masa ini. Kenapa berisiko tinggi? 1. Tubuh belum matang, organ masih berkembang. 2. Sistem imun lemah, belum kebal penyakit. 3. Pencernaan sensitif, kemampuan mencerna masih terbatas. 4. Pertumbuhan sangat cepat, berat badan bisa naik 6 kali lipat dari berat lahir. Karena pertumbuhan yang sangat cepat ini, keseimbangan tubuh mudah terganggu. Tanda anak babi sehat. Perhatikan ciri-ciri berikut. Mata bersih, tidak ada kotoran cairan yang menempel. Hidung basah, cukup lembab, tidak kering. Ekor melingkar, bergelung tanda sehat. Bulu bagus, kondisi bulu halus dan bersih. Langkah-langkah penting setelah lahir. 1. Kolostrum, susu pertama, wajib. Segera setelah lahir, anak babi harus minum kolostrum. Kolostrum adalah susu induk yang keluar langsung setelah melahirkan sampai hari kedua. Mengapa penting? Kolostrum mengandung antibodi imunoglobulin yang melindungi anak babi dari penyakit. Tanpa kolostrum, anak babi tidak punya kekebalan tubuh. 2. Zat besi. Anak babi butuh suplemen zat besi. Alasan, zat besi adalah bahan pembentuk sel darah merah. Tanpa zat besi cukup, anak babi bisa anemia kurang darah. 3. Menyusui. Anak babi menyusu sekitar 24 kali sehari. Sering banget. Kualitas dan jumlah susu induk sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. 4. Pakan umpan, susu wafkir. Mulai 1 minggu setelah lahir, perkenalkan pakan padat. Tujuannya, melatih pencernaan anak babi untuk makan selain susu. Pakan ini disebut pakan umpan, atau susu wafkir. Proses penyapihan, weaning. Waktu ideal, 3-4 minggu setelah lahir. Penyapihan dini, segregated early weaning. Bisa dilakukan lebih cepat. Tapi hati-hati, jika disapi sebelum 2 minggu, akan ada dampak negatif. Birahi induk terlambat kembali.
tingkat keberhasilan perkawinan induk menurun. Setelah sapi, berikan pakan susu Afkir-A pakan khusus pasca sapi. Beberapa hari pertama, campur dengan pakan umpan yang sudah dikenalkan sebelumnya. Ini membantu transisi pencernaan dari susu ke pakan padat. Berdasarkan grafik pada gambar, berikut adalah peta perjalanan tumbuh kembang anak babi dari lahir hingga usia 4 bulan. Target pertumbuhan berat badan, saat lahir, sekitar 1,5 kg. 10 hari, 3 kg. 20 hari, 5 kg. 1 bulan, 10 kg. 2 bulan, 20 kg. 3 bulan, 30 kg. 4 bulan, 40-50 kg. Tahapan pemberian pakan. 1. Fase awal, lahir 15/20 hari. Diberikan susu Afkir-A. Ini adalah masa laktasi, menyusu pada induk, sekaligus mulai dikenalkan pakan padat pemberian umpan. 2. Fase transisi, 15/20 hari, penyapihan. Beralih ke susu Afkir-B. Setelah disapi sekitar usia 1 bulan, masuk ke fase pakan pertumbuhan anak babi. 3. Fase pertumbuhan cepat 1 bulan 3 bulan. Diberikan pakan untuk pertumbuhan anak babi secara, tanpa henti, ad libitum artinya pakan harus selalu tersedia agar babi bisa makan kapan saja. Target berat badan naik drastis dari 10 kg menjadi 30 kg. 4. Fase babi muda 3 bulan ke atas berat 40 kg plus. Beralih ke pakan untuk pertumbuhan babi muda. Pemberian pakan bisa dibatasi atau tetap tanpa henti, tergantung kondisi. Target mencapai 50 kg atau lebih. Catatan penting pada grafik. Lakukan pengendalian hama secara berkala di setiap fase pertumbuhan untuk menjaga kesehatan. Kunci pertumbuhan pesat adalah ketersediaan pakan yang tidak putus-putus di masa muda. Bagian 3, cara memelihara babi bakalan, masa pertumbuhan. Setelah melewati masa anak-anak, babi masuk tahap, bakalan, atau masa remaja menuju dewasa, berikut cara pengelolaannya. Sistem kandang. Babi bakalan biasanya dipelihara berkelompok lebih dari 10 ekor dalam satu kandang. Jenis kandang yang disarankan adalah tipe slatted floor, lantai bilah kayu berlubang agar kotoran jatuh ke bawah dan kandang tetap kering. Ruang gerak yang cukup, sangat penting. Babi yang terlalu sempit kandangnya akan mudah stres dan saling berkelahi. Standar luas lantai per ekor. Lebih besar dari untuk babi bobot 50 kg, butuh luas 0,7 meter persegi per ekor. Lebih besar dari untuk babi bobot 100 kg, butuh luas 1,0 meter persegi per ekor. Jika terlalu sempit, produktivitas babi akan menurun drastis. Sistem pemberian pakan. Prinsipnya adalah, makan tanpa henti. Gunakan wadah pakan otomatis self-feeder agar pakan selalu tersedia dan bersih. Disarankan menggunakan wet feeder pakan basah, yaitu struktur wadah yang memungkinkan babi mencampur pakan dengan air. Babi lebih suka makan pakan yang lembab berair. Bagian 4, memahami kebiasaan dan sifat babi. Untuk sukses beternak, kita harus mengerti psikologi babi. Sifat sosial. Babi adalah hewan yang suka berkerumun dan membentuk kelompok. Dalam kelompok, akan ada babi yang kuat dan yang lemah. Tantangan, pastikan babi yang lemah tetap bisa makan cukup dan tidak kalah bersaing dengan yang kuat saat waktu makan. Sifat fisik dan panca indera. Jinak dan penurut pada manusia. Bisa membedakan orang kenal dengan pemiliknya. Penciuman dan pendengaran sangat tajam. Penakut dan sensitif terhadap gerakan tiba-tiba atau suara keras. Cara penanganan yang benar. Saat kontak atau memindahkan babi, lakukan dengan tenang. Jangan membuat babi kaget atau teriak. Ingat, stres pada babi akan langsung mempengaruhi kualitas dagingnya, daging jadi keras atau kurang enak. Kebiasaan buang air, toilet training alami. Babi secara alami memisahkan tempat tidur, tempat makan, dan tempat buang kotoran. Mereka tidak mau buang air di tempat tidur mereka. Tempat yang rendah dan lembab biasanya akan dijadikan toilet oleh babi. Jika ada persaingan atau perebutan tempat, babi cenderung buang kotoran di sekitar pagar pembatas sebagai tanda wilayah teritori. Manfaatkan sifat ini untuk menjaga kebersihan kandang, pastikan area tidur tetap kering dan tinggi. Bagian 5, jenis-jenis pakan ternak babi. Pakan ternak babi dibagi menjadi 3 kategori utama sesuai usianya. Susu Afkir untuk anak babi pakan pemeliharaan,
dan pakan penggemukan, kebutuhan nutrisi babi berubah seiring pertumbuhannya, jadi jenis pakannya pun harus disesuaikan. Unsur nutrisi yang dicek biasanya adalah energi, karbohidrat dan lemak, protein, mineral, dan vitamin. Susu afkir adalah pakan bubuk, sering diformulasikan dengan susu skim, yang diberikan secara berurutan. 1. Susu afkir untuk pembagian umpan, masa peralihan. 2. Susu afkir A untuk fase awal penyapihan. 3. Susu afkir B untuk fase akhir penyapihan. Pakan ini diberikan sampai berat babi mencapai 15 kg. Setelah itu, babi diberi pakan pemeliharaan yang banyak mengandung jagung, kemudian berlanjut ke pakan fase awal babi bakalan, dan terakhir pakan fase akhir. Satu hal penting, pada pakan fase akhir babi bakalan, dilarang mengandung zat aditif pakan ternak yang bersifat antibakteri. Bagian 6, tips menghemat biaya pakan. Dalam bisnis ternak babi, biaya pakan itu sangat mahal, bisa mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Untuk menghemat, peternak bisa menggunakan bahan pakan alternatif yang murah dan mudah didapat di sekitar lokasi, misalnya sisa-sisa makanan dari industri pengolahan makanan. Namun, ada aturan mainnya. Penyetelan nutrisi harus tetap diperhatikan. Jangan sampai pakan mengandung terlalu banyak lipid, lemak karena akan merusak mutu daging babi. Formulasi pakan harus seimbang antara energi dan protein sesuai standar, misalnya standar pemeliharaan Jepang. Waspadai kekurangan mineral penting seperti kalsium dan fosfor. Bagian 7, fase penggemukan dan target berat badan. Fase penggemukan dimulai saat berat babi mencapai 30 kg hingga siap kirim, sekitar 110-120 kg. Di fase ini, nafsu makan babi meningkat drastis seiring pertumbuhannya. Pola makan di fase ini. Saat berat melebihi 50 kg, babi akan makan lebih dari 2 kg per hari. Di akhir fase, babi bisa menghabiskan lebih dari 3 kg pakan per hari. Target penambahan berat badan harian di periode ini adalah sekitar 0,85 kg. Urutan pertumbuhan tubuh babi itu unik. Tulang tumbuh dulu, diikuti otot, daging merah, dan terakhir lemak. Berdasarkan urutan itu, strategi pakannya adalah 1. Fase awal penggemukan, berikan pakan tinggi protein, ini penting agar otot daging terbentuk maksimal sebelum lemak menumpuk. 2. Fase akhir penggemukan, kurangi protein karena penumpukan lemak sudah terjadi secara alami. Sebaliknya, perbanyak pakan berpati karbohidrat, tujuannya agar lemak yang terbentuk memiliki kekerasan yang optimal dan rasa daging yang enak. Bagian 8, penyakit pada babi dan cara pencegahannya. Penanganan penyakit pada babi dilakukan dari 3 sudut pandang utama agar efektif. 1. Pengisolasian. Pisahkan segera babi yang sakit atau babi yang membawa penyakit karier dari kelompoknya, tujuannya agar sumber penularan tidak menyebar. Babi yang terinfeksi harus ditangani dengan pengobatan intensif atau, dalam kasus parah, dimusnahkan agar patogen tidak menyebar ke babi lain. 2. Pemblokiran jalur penularan. Ini adalah langkah mencegah patogen masuk ke kandang. Patogen bisa menempel pada manusia, tikus, burung liar, kendaraan, pakan, air, atau peralatan. Lakukan desinfeksi rutin untuk membunuh patogen secara non-biologis. Gunakan pakaian kerja dan sepatu panjang khusus yang hanya dipakai di dalam kandang babi, jangan dipakai keluar. Batasi orang keluar masuk area kandang, jika harus masuk, wajib menggunakan pakaian pelindung dan melewati bak desinfeksi pijakan kaki. Lakukan pembasmian hama seperti tikus dan cegah burung masuk ke area kandang. 3. Penguatan daya tahan tubuh. Lakukan vaksinasi secara terencana sesuai program untuk memperkuat imun babi yang sehat. Konsep babi staph spesifik patogen free ini adalah babi yang bebas dari penyakit tertentu seperti pneumonia mycoplasma, disentri babi, atropik rhinitis A, penyakit Augeski, dan toksoplasmosis. Babi staph biasanya dihasilkan melalui operasi caesar agar steril dari patogen sejak lahir. Karena bebas penyakit, produktivitasnya sangat tinggi, namun butuh isolasi dan desinfeksi yang sangat ketat. Bagian 9, metode penanganan kotoran dan urin. Pengelolaan limbah ternak sangat penting untuk kebersihan dan lingkungan. Penanganan kotoran padat.
Kotoran dikumpulkan menggunakan mesin scraper pengeruk lalu diolah menjadi kompos. Proses ini harus dilakukan di tempat yang beratap agar tidak terkena hujan cuaca langsung. Syarat pembuatan kompos yang baik. 1. Pasokan oksigen. Diperlukan cukup oksigen agar mikroorganisme aerobik yang butuh udara bisa bekerja aktif menguraikan kotoran. 2. Penyesuaian kelembaban. Jika kotoran terlalu basah, sirkulasi udara jadi buruk dan bau. Atur kelembaban sekitar 60% dengan mencampur material sekunder, bahan penyerap. 3. Peningkatan suhu. Aktivitas mikroba akan membuat suhu tumpukan kompos naik. Panas ini penting untuk membunuh telur parasit, bakteri patogen, dan biji gulma, sehingga kompos yang dihasilkan aman digunakan. Penanganan urin dan air kotor. Air kotor dari kandang yang bercampur urin harus diolah. Lakukan pemisahan antara bagian padat dan cair. Air limbah kemudian diolah secara biologis, misalnya menggunakan metode lumpur aktif. Setelah proses pengendapan, cairan bersih di bagian atas supernatan bisa dibuang ke lingkungan dengan aman. Baik minasan, itu dia pembahasan SSW peternakan part 10 kali ini. Semoga materi dan pembahasan tadi bisa membantu kalian lebih paham dan makin siap menghadapi ujian SSW Jepang. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Kumakun dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang belajar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video Kumakun selanjutnya. Mata Neiye.